Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan yang berjudul penilaian obligasi. Di sini kita beranggotakan 7 orang dengan saya sendiri, Indro Fejo Mendaol, ada Muhammad Arko, Muhammad Kimas Pinanda, ada Discaya Permana, Alfiansyah, Bayu Perkasa, dan Agustina Nonabella. Baik, untuk di bab satunya, di sini ada latar belakang. Dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, suatu perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk membiayai berbagai kegiatan, baik itu operasional, investasi, maupun ekspansi. Sumber-sumber permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan antara lain pinjaman bank, penerbitan saham, serta penerbitan obligasi. Obligasi merupakan salah satu alternatif sumber permodalan yang semakin banyak diminati oleh perusahaan di Indonesia. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta atau lembaga tertentu yang menjanjikan pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan tambahan modal dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan pinjaman bank. Selain itu, obligasi juga memberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Meskipun demikian, keputusan untuk menerbitkan obligasi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti karakteristik, jenis-jenis, serta keuntungan dan risiko yang terkait. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas secara lebih rinci mengenai obligasi secara salah satu sumber permodalan bagi bisnis atau perusahaan. Di rumusan masalah ini kita ada beberapa yang seperti apa pengertian karakteristik dan jenis obligasi. Yang kedua, apa saja keuntungan dan risiko yang terkait dengan penerbitan obligasi bagi perusahaan. Yang ketiga, bagaimana prosedur penerbitan obligasi oleh perusahaan di Indonesia. Yang keempat itu bagaimana contoh soal tentang obligasi di suatu perusahaan. Tujuan dari penulisan ini, adapun untuk tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: untuk memberikan penjelasan tentang pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis obligasi, untuk memberikan penjelasan tentang keuntungan dan risiko yang terkait dengan penerbitan obligasi di perusahaan. Yang ketiga, untuk memberikan penjelasan tentang prosedur penerbitan obligasi dalam perusahaan di Indonesia, untuk memberikan penjelasan tentang contoh soal tentang obligasi dalam perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agustina Nonabella. Selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Agustina Nonabella. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tinjauan pustaka, di mana di sini saya menjelaskan tentang pengertian obligasi. Nah, obligasi itu adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Nah, maksudnya itu adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal, nilai pari, atau per value dalam dan waktu jatuh tempo tertentu. Nah, obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau yang biasa kita sebut dengan kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Nah, kepada pihak pembeli obligasi tertentu. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapat tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga. Nah, itu pengertian dari obligasi. Dan yang kedua ini ada jenis utang atau surat kesanggupan membayar jangka panjang yang dikeluarkan peminjam berjanji membayar kepada pemegang pembayar dengan nilai bunga tetap setiap tahun. Baik, di sini saya akan melanjutkan
dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik obligasi. Yang pertama itu nilai nominal, di mana nilai nominal adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tertentu jatuh tempo. Dan yang kedua tuh kupon. Nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berskala pada kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulan. Dan yang ketiga itu adalah jatuh tempo. Nah, tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimiliki. Periode jatuh tempo obligasi divariasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Nah, dimaksudnya jatuh tempo itu kayak seperti ini. Pada obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga resiko yang didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Nah, secara umum semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, maka semakin tinggi kupon atau bunganya. Dan yang keempat itu adalah penerbitan atau biasa kita sebut dengan emiten. Nah, itu mengetahui dan mengenal penerbitan obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi koperasi. Mengukur resiko atau kemungkinan dari penerbitan obligasi tidak dapat memiliki pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu. Dapat dilihat dari peringkat atau rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Nah, itu seperti ICRA Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, saya Nanda Nisaya Permana. Saya akan melanjutkan presentasi dari Agustina Nonabella, yaitu jenis-jenis obligasi. Menurut Edwardus Kandelin 2010, dalam prakteknya terdapat berbagai jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar, yang masing-masing memiliki karakter tersendiri seperti berikut. Yang pertama, fixed rate bond, obligasi yang menawarkan bunga tetap selama jangka waktu obligasi tersebut, biasanya 5-10 tahun. Yang kedua, floating rate bond, yaitu jenis kedua obligasi yang menawarkan suku bunga mengambang, biasanya dikombinasikan dengan suku bunga tetap fixed rates, di mana coupon rate ditawarkan sebesar suku bunga deposit perbankan ditambah dengan presentasi tertentu. Terus yang ketiga, zero coupon bond discount bond, obligasi jenis ini biasanya dijual dengan diskon di bawah harga nominalnya pada awal periode, kemudian dilunasi penuh sesuai dengan nilai nominalnya pada akhir periode. Yang keempat, convertible bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonfirmasikan dengan sejumlah saham pada harga yang telah ditetapkan. Terus yang kelima, collab dan putable bond. Collab bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada emitennya untuk melunasi observasi tersebut. Terus yang keenam, mortgage bond atau scored bond, obligasi yang diterbitkan oleh emitmen dengan jaminan suatu aset real ataupun finansial, aset lainnya yang bisa berupa tanah dan bangunan equipments. Terus yang ketujuh, junk bonds, obligasi yang memberikan coupon rates yang tinggi, tetap memiliki resiko gagal bayar juga tinggi. Biasanya diterbitkan oleh emiten berperingkat B ke bawah atau oleh emiten yang ingin membiayai suatu rencana merger atau akuisisi. Keuntungan dan risiko penerbitan obligasi bagi perusahaan. 1. Sumber dana jangka panjang.
Penerbitan obligasi memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. 2. Biaya modal dan yang lebih rendah. Obligasi sering kali menawarkan biaya modal yang lebih rendah dibanding dengan pinjaman bank. 3. Diversifikasi sumber pembiayaan. Dengan penerbitan obligasi, perusahaan dapat mendiversifikasi sumber pendanaan mereka. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada suatu jenis sumber pendanaan seperti ekuitas atau pinjaman bank, sehingga meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. 4. Tidak mengurangi kepemilikan. Penerbitan obligasi tidak mempengaruhi struktur kepemilikan perusahaan karena obligasi adalah instrumen utang, bukan ekuitas. 5. Manfaat pajak. Bunga yang dibayarkan pada pemegang obligasi dapat dikurangkan dari pajak penghasilan perusahaan sehingga mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oke, saya Muhammad Kimas Pinanda akan melanjutkan presentasi ini. Risiko penerbitan obligasi bagi perusahaan. Kewajiban pembayaran tetap. Penerbitan obligasi menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga secara periodik dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Kewajiban ini tetap ada terlepas dari kondisi keuangan perusahaan yang bisa menjadi beban jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, resiko gagal bayar. Jika perusahaan tidak mampu membayar bunga atau melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo, hal ini dapat menyebabkan gagal bayar. Gagal bayar dapat merusak reputasi perusahaan dan bahkan dapat mengarah pada kebangkrutan. Yang ketiga, dampak negatif pada rasio keuangan. Penerbitan obligasi meningkatkan jumlah utang pada rencana perusahaan yang dapat mempengaruhi resiko keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas atau debit to equity ratio. Rasio utang yang tinggi dapat membuat perusahaan terlihat lebih berisiko dalam mata investor dan pemberi pinjaman. Yang keempat, resiko suku bunga. Obligasi dengan suku bunga tetap dapat menjadi kurang menarik jika suatu bunga pasar naik karena investor akan lebih memilih investasi lain yang menawarkan suku bunga lebih tinggi. Ini dapat membuat obligasi perusahaan sulit dijual di pasar sekunder. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Narko. Saya akan menjelaskan materi tentang selanjutnya prosedur penerbitan obligasi dan perusahaan Indonesia. Jadi dalam persiapan perencanaan ada 3 klasifikasi. Evaluasi kebutuhan dana. Perusahaan harus mengevaluasi kebutuhan dan dana mereka secara menyeluruh. Artinya dalam perusahaan itu harus mempunyai evaluasi kebutuhan dana mereka secara menyeluruh. Hal ini dapat melibatkan tentu jumlah dana yang diperlukan dan tujuan penggunaan dana tersebut. Kemudian apakah untuk dieksplorasi bisnis, pelunasan utang atau keperluan lainnya. Kemudian ada pemilihan penjamin emisi. Perusahaan perlu menunjukkan penjamin emisi atau underwriter yang akan membantu dalam proses penerbitan obligasi. Jadi menjamin emisi itu akan memberikan saran mengenai struktur obligasi secara strategis, penawaran dan membantu dalam penjualan obligasi ke investor. Kemudian dalam dua persetujuan dan pengesahan itu masuk pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi sebelum menerbitkan obligasi, perusahaan harus mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui rapat melalui pemegang saham atau RUPS tadi. Kemudian keputusan untuk menerbitkan obligasi harus disetujui oleh mayoritas pemegang saham itu sendiri. Ini slide selanjutnya, penawaran dalam distribusi. Dalam hal itu ada 2 kriteria, yaitu penawaran awal atau block building. Setelah penawaran izin dari OJK, perusahaan bersama menjamin emisi akan melakukan penawaran awal untuk membuka minat dari calon investor. Kemudian proses ini melibatkan komunikasi atau investor
potensi melalui penentu permintaan dengan harga sesuai dengan untuk obligasi. Kemudian penetapan harga distribusi. Pelapor atau kewajiban penetapan harga distribusi berdasarkan hasil building menjamin emisi perusahaan dalam menetapkan harga penerbit obligasi. Nah, itu kita menjelaskan proses ini melihat komunikasi dengan investor, potensi untuk menentukan permintaan dan harga yang sesuai dengan obligasi itu sendiri. 4. Pelaporan dan kewajiban pasca penerbitkan. Nah, ini dalam aspek pelaporan kepada OJK dan Bursa Efek, kita harus tahu tentang pelaporan ini termasuk dalam jumlah obligasi yang terjual, harga penerbitan, dan profil investor itu sendiri. Kemudian kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Perusahaan wajib membayar bunga atau pemegang obligasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, perusahaan harus melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiansyah akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang contoh soal obligasi. Nah, di sini ada soal tentang perusahaan XYZ menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp 1 juta per obligasi. Bunganya yaitu 10% per tahun yang dibayar setiap semester dan jangka waktu 5 tahun. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu berapa jumlah bunga yang akan diterima pemegang obligasi setiap semester dan berapa total bunga yang akan diterima selama 5 tahun. Jadi untuk menjawabnya, untuk menghitung jumlah bunga yang diterima pemegang obligasi setiap semester dan total bunga selama 5 tahun, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk rumus bunga setiap semester yaitu bunga tahunan sama dengan 10% dari nilai nominal obligasi. Nah, untuk bunga setiap semester itu sama dengan bunga tahunan dibagi 2. Nah, jadi untuk rumus total bunga selama 5 tahun, total bunga sama dengan bunga setiap semester dikali dengan jumlah semester dalam 5 tahun. Baik, di sini mari kita hitung langkah demi langkah. Nah, yang pertama itu kita ada nilai nominal obligasi yang telah kita ketahui yaitu 1 juta. Nah, yang kedua itu yang kita ketahui itu bunga tahunan. Bunga tahunan yaitu 10% dari nilai nilai nominal obligasi yaitu 1 juta. Jadi sama dengan karena 10% jadi 0,10 dikali dengan Rp 1 juta. Jadi yaitu bunga tahunannya adalah 100.000. Untuk yang selanjutnya itu bunga setiap semester. Nah, di sini 100.000 dibagi 2 yaitu sama dengan 50.000 untuk bunga setiap semesternya. Karena 100.000 ini adalah bunga tahunan dibagi dengan 2. Nah, untuk jumlah semester dalam 5 tahun sama dengan yaitu 5 tahun dikali 2 semester per tahun. Jadi 5 tahun dikali dengan 2 sama dengan 10 semester. Nah, untuk yang kelima, total bunga selama 5 tahun yaitu 50.000 dikali dengan 10 karena dia 10%. Jadi total bunga selama 5 tahun adalah 500.000. Jadi jawabannya bunga yang diterima setiap semester yaitu adalah Rp50.000 dan total bunga yang diterima selama 5 tahun yaitu adalah Rp500.000. Baik, di sini kita telah mendapat hasil ya dari contoh soal tersebut. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti apa yang telah kami presentasikan ini. Baik, cukup sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.